Film berawal di sebuah gereja, tepatnya di Tarascon, Prancis, pada tahun 1956. Seorang pastor bernama Noiret dan Jacques sedang melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Salah satunya beribadah dengan beberapa jemaat lainnya. Setelah selesai, Jacques yang baru saja meletakkan seceret anggur di lemari, tiba-tiba mendengar cerita tangisan dari seorang wanita. Dan di saat bersamaan, karena ketakutan, Jacques mendatangi pastor untuk menceritakan apa yang baru saja ia alami. Lantas, mereka pun memeriksa kehadiran makhluk halus yang sudah mengganggu mereka. Pastor berkata agar entitas itu untuk segera pergi, karena bagaimanapun makhluk itu tak pantas buat kekacauan di gereja. Tapi peringatan pastor itu nampaknya tak berdampak apa-apa. Bahkan, makhluk itu semakin ganas dan menyerang pastor. Alhasil, pastor Noiret mati terpanggang dengan Jacques yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan film pun dimulai. Scene berlanjut dengan Irene yang kini menjalani kehidupannya yang tertutup di sebuah biara di Italia. Kemudian beberapa suster sedang berkumpul sambil bercerita kejadian di biara Santa Carta yang merupakan kejadian di film pertama, di mana saat itu ada seorang pendeta dan biarawati sedang berusaha menghentikan iblis dengan darah Yesus. Bahkan mereka malah mengira kalau biarawati yang mengusir roh jahat di Santa Carta sudah menjadi gila akibat kejadian itu. Padahal sebenarnya biarawati itu ada di sekitar mereka, yang tak lain dia adalah Irene. Irene pun menjadi canggung begitu tahu kalau ia sedang digibah. Kita beralih ke sekolah asrama yang berada di Prancis, yang mana diketahui kalau Maurice sekarang bekerja di sana sebagai pelayan atau kang bantu-bantu. Di sini, Maurice dekat dengan seorang gadis bernama Sophie dan seorang guru sekaligus ibu dari Sophie bernama Kate. Sophie merupakan anak yang ceria dan lugu. Tak hayal, ia sering dibully oleh Celeste dan teman satu gengnya. Maurice kesal ketika pagi itu Celeste sudah mengganggu Sophie dengan mengambil gelang buatan yang akan diberikan ke Maurice. Bahkan ketika Maurice menegur, Celeste malah mengejek dan merendahkan pekerjaan Maurice. Tak berapa lama, kepala asrama yang bernama Nyonya Lauren datang dan membubarkan mereka. Seorang anak datang ke asrama untuk mengantar barang kiriman. Namun ketika berapa lama menunggu, tak ada yang membukakan pintu. Dan di saat ia akan pergi, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun di dalam sana. Tak ingin berburuk sangka, anak itu masuk ke dalam dan ingin segera meletakkan barang kiriman yang ia bawa. Ketika sudah selesai dan akan pergi, anak itu mendengar suara aneh di sebuah ruangan. Ia mencoba mendekat secara perlahan untuk memastikan rasa penasarannya. Rupanya, suara itu berasal dari Maurice yang sedang bertingkah aneh. Karena takut, ia langsung berlari keluar, namun sayangnya anak itu tak sempat keluar dari sana dan mati. Sementara itu, Irene sedang berjalan di ruangan bawah tanah. Tak berapa lama, ia terkejut begitu bertemu dengan Maurice yang sedang berdiri di hadapannya. Di sini Maurice meminta ke Irene untuk menyelamatkannya dan Save me, sister. ternyata itu hanya mimpi dan Irene terbangun dalam keadaan mimisan. Di esok harinya, Irene mendapatkan kunjungan dari kardinal atau pejabat senior dalam gereja Katolik Roma. Maksud kedatangan kardinal untuk memberitahukan mengenai kejadian mengerikan yang baru saja terjadi di beberapa gereja, termaksud kematian pastor Noiret. Mereka beranggapan kalau itu adalah perbuatan iblis yang dulu Irene pernah hadapi. Irene sempat bertanya apakah mereka sudah menceritakan kasus itu ke Pastor Burke. Sedikit info, Burke merupakan orang yang menemani Irene untuk pengusiran roh jahat di film pertama. Tapi kata kardinal, Burke sudah meninggal. Karena dari itu, mereka meminta Irene sebagai satu-satunya orang yang pernah menghadapi iblis itu. Awalnya Irene sempat menolak perintah itu dengan alasan kalau ia sudah kapok.
dan syukur-syukur ia bisa selamat dari kejadian sebelumnya. Tapi kardinal berhasil memberikan sedikit keyakinan ke Irene dan ia pun berangkat. Di dalam perjalanannya, Irene dibuat kaget begitu melihat kedatangan Suster Debra, temannya di biara yang secara diam-diam ikut dalam perjalanan Irene tanpa izin dengan alasan kalau ia ingin melindungi Irene. Di sisi lain, Sophie kembali didatangi Celeste and the Gang yang ingin mengajak Sophie bermain. Lalu, mereka pergi ke ruangan kapel, di mana diketahui kalau ruangan tersebut dilarang untuk dimasuki setelah kematian anak Nyonya Loren di dalam ruangan itu. Celeste berkata kalau mereka akan bermain permainan menantang iblis. Sophie dihadapkan di lukisan kambing dan diperintahkan untuk tidak memalingkan wajah sama sekali untuk bisa melihat kedatangan iblis. Beberapa saat kemudian, Sophie sadar kalau ia sudah ditinggal sendirian di ruangan itu. Tentu saja ia pun takut dan langsung berlari keluar. Namun sayangnya, beruntung Morris datang di saat yang tepat untuk menolong Sophie. Sementara Irene dan Debra sudah sampai di Tarascon, Prancis untuk memulai penyelidikan. Lalu mereka menuju ke sebuah gereja untuk mencari tahu mengenai kematian Pastor Noret. Seorang suster mengatakan jika pada malam kematian Noret, seorang anak bernama Jacques melihat semua kejadian itu. Bahkan mereka juga mempunyai seorang asisten. Tapi asisten mereka pergi besok harinya setelah kematian Noret. Di sini, Irene mulai menyadari kalau asisten yang dimaksud itu adalah Morris. Jadi, sebelumnya Morris sempat bekerja di gereja itu untuk membantu Pastor Noret. Pada malam harinya, Irene mencoba berkeliling kota dan ia tak sengaja bertemu dengan Jacques. Namun nampaknya Jacques sangat trauma dan tak mau membahas masalah itu ke Irene. Belum juga Irene selesai bertanya, tiba-tiba Jacques berlari bersama teman-temannya. Irene mencoba mengejar, tapi ia malah kehilangan jejak dan malah nyasar ke sebuah tempat yang sudah ada banyak majalah tersusun di depannya. Tak berapa lama, majalah-majalah terbuka bersamaan dan sampai pada akhirnya menunjukkan gambar Falak. Irene mencoba mendekat dan tiba-tiba Irene pun masuk ke dunia lain dan mendapatkan penglihatan mengenai seseorang yang sedang menusuk-nusuk mata seseorang lainnya. Bahkan ada juga sebuah kotak kuno yang masih menjadi misteri untuk Irene. Sementara Debra menemukan Irene yang sudah pingsan dan langsung menolongnya. Di sisi lain, Nyonya Loren sedang berkeliling asrama melihat Morris sedang berdiri di depan ruangan kapel. Ia pun mendekati Morris dan menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Loren yang penasaran dengan ruangan itu memutuskan untuk masuk ke dalam. Di sana, Loren bertemu dengan arwah anaknya yang sangat dirindukan. Tentu ia tidak membuang kesempatan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Namun di saat bersamaan, Loren juga melihat kehadiran Falak dan alhasil, Loren pun mampas pada saat itu. Sementara Irene yang sudah sadar mencoba menceritakan tentang penglihatan yang baru saja ia terima, di mana Irene yakin kalau iblis itu sedang memanfaatkan tubuh Morris untuk menemukan peninggalan kuno. Irene juga beranggapan jika iblis itu akan membunuh Morris jika sudah mendapatkan apa yang dia cari. Setelahnya, Debra memberikan rosario milik Noret yang ia terima dari Jacques. Di rosario itu ada sebuah simbol yang tak asing bagi mereka. Seketika Debra teringat kalau simbol itu ada di salah satu foto korban yang mereka terima. Irene berkata jika mereka harus menemui temannya yang berada di arsip Katolik untuk mencari tahu arti dari simbol itu. Sesampainya di sana, Irene mendapatkan fakta jika simbol itu merupakan simbol keluarga Santa Lucia. Di sini, Irene pun sadar jika iblis itu sedang mencari sepasang mata yang sebelumnya sudah dicuri Lucia di zaman dulu. Jika iblis berhasil mendapatkan relik atau sepasang mata itu, maka ia akan mendapatkan kembali kekuatannya. Pustakawan juga menambahkan jika iblis yang sedang mereka selidiki merupakan malaikat yang ditolak oleh Tuhan. Diketahui jika sepasang mata itu terakhir kali dikubur di sebuah biara, dan dari catatan itu mengatakan
jika biara itu sudah berubah menjadi sekolah asrama. Yang tak lain, itu adalah tempat Morris bekerja. Tak ingin membuang waktu, Irene dan Debra melanjutkan perjalanan mereka ke sekolah asrama. Di sisi lain, Morris dan Kate sedang asik berdansa-dansa ria. Namun tak berapa lama, tiba-tiba Morris mulai sempoyongan dan ambruk. Secara tak sengaja, Kate melihat tanda kutukan iblis yang berada di belakang leher Morris. Di saat bersamaan, Morris pun melihat kehadiran Valak di belakang Sophie. Dan tiba-tiba, mereka pun bertemu dengan Irene dan Debra. Di sini, Irene mengatakan ke Morris kalau selama ini iblis itu masih berkeliaran dan hidup di dalam tubuh Morris. Tentu saja, Morris menjadi syok dan tak percaya dengan kenyataan itu. Namun seketika Morris kehilangan kendali dan mulai bertingkah aneh. Irene berusaha mengikuti Morris yang ingin pergi entah kemana. Namun Morris yang sudah dibawa kendali iblis malah menyerang Irene dan Debra. Sampai akhirnya Debra berhasil membuat Morris pingsan. Irene, Debra, Sophie, dan Kate masuk ke ruangan kapel untuk mencari peninggalan kuno yang ada di asrama itu. Irene sempat curiga dengan lukisan kambing yang ada di depan mereka. Kemudian Sophie berkata tentang permainan yang sering ia mainkan di lukisan itu bersama teman-temannya, di mana mereka harus menunggu matahari masuk melalui jendela dan membuat mata lukisan itu menjadi merah. Seketika Irene punya ide dan menyuruh Debra untuk menyinari mata lukisan kambing itu dari luar. Tak disangka, cahaya dari lukisan itu mengarah ke satu titik dan Irene meyakini kalau peninggalan itu ada di titik cahaya itu. Tak menunggu lama, bergegaslah mereka menggali tempat itu. Dan benar saja, sebuah kotak kuno berhasil ditemukan dan sudah dipastikan kalau itu adalah sepasang mata yang dicari oleh iblis itu. Debra berkeliling asrama untuk melihat keadaan anak-anak lainnya. Lalu ia melihat seorang gadis yang mengatakan jika ada sesuatu yang menakuti mereka. Tak berapa lama, Debra melihat penampakan sosok iblis yang seketika langsung mengejarnya. Beruntung, Debra berhasil masuk ke dalam kamar dan berkumpul dengan anak-anak lainnya. Namun, tak berapa lama kemudian, mereka kembali diserang oleh iblis itu. Sementara Irene dan Kate yang mendengar keributan itu berniat mendatangi Debra. Sayangnya, tiba-tiba Morris datang dan menyerang Irene. Sophie yang melihat itu kemudian berlari sambil membawa relik. Alhasil, Morris berbalik mengejar Sophie. Sophie sembunyi di sebuah ruangan dan tak berapa lama dia menyadari kehadiran Morris. Sophie yang takut karena Morris semakin mendekat akhirnya menempelkan relik itu dan membuat Morris menjerit kesakitan. Lalu mereka kembali kejar-kejaran dan ketika berada di tangga, Morris pun terjatuh yang kemudian membuat beberapa bangunan runtuh. Beberapa saat kemudian, Sophie berhasil menemukan Irene dan memberikan relik itu ke Irene. Namun, tanpa disadari, Morris sudah siap menyerang. Dan Irene menggunakan relik itu sebagai pelindung diri yang akhirnya membuat iblis itu kesakitan dan meninggalkan tubuh Morris yang sudah tak berdaya. Irene dan Debra coba mendekati Morris yang sudah terkapar. Namun tiba-tiba, Morris kembali sadar dan berusaha merebut relik itu. Tentu rebut-rebutan terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya, iblis itu berhasil mendapatkan relik itu dan melakukan perubahan wujud. Jelas saja, kekuatan Valak semakin dahsyat dan dengan mudah bisa membuat Irene dan Debra bertekuk lutut. Valak kemudian mengangkat Irene ke udara dan membakarnya. Namun, dia tidak bisa terbakar karena terungkap bahwa dia adalah keturunan Santa Lucia. Lalu, Irene menyelamatkan dirinya sendiri dengan menggunakan ingatan dan cintanya pada ibunya. Debra membawa Irene untuk menyelamatkan diri mereka. Tak berapa lama, mereka berdua melihat penyimpanan anggur yang mengalir di tempat itu.
Di saat sedang berusaha menyelamatkan Sophie dari serangan Valak dan Morris, seketika Irene mengajak Debra untuk berdoa bersama. Karena ia tahu jika anggur dapat diubah menjadi darah Kristus melalui doa. Irene dan Debra berhasil mengubah anggur menjadi darah dan mengirim Valak kembali ke neraka. Alhasil, Valak pun benar-benar musnah dan Morris mampu bertahan hidup. Sementara Sophie dan Kate juga mampu selamat dari kengerian itu. Setelah itu, Morris tetap melanjutkan kehidupannya bersama Sophie dan Kate. Lalu, film pun berakhir.